Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afiansyah Pratama dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung bagaimana caranya analisis statistik deskriptif yang biasanya untuk menjawab rumusan masalah tentang gambaran dari variabel yang akan ditentukan. Untuk mengetahui gambaran dalam suatu variabel, tentu kita perlu adanya analisis statistik deskriptif, yang dimana itu untuk mencari atau mengetahui bagaimana gambaran dari variabel yang akan kita teliti atau kita analisis. Dari analisis statistik deskriptif ini ada 3 metode yang dapat kita lakukan perhitungan. Yang pertama ada kecenderungan kategori data, yang kedua ada garis kontinum, atau yang ketiga kita dapat menggunakan TCR atau tingkat capaian responden. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu dari rumus kategori data atau kecenderungan kategori data dengan menggunakan parameter sebagai berikut. Lalu yang harus kita siapkan yang pertama itu tentu hasil sampel yang akan kita lakukan analisis perhitungannya. Di sini ada 118 sampel. Dari 118 sampel ini saya akan mencari atau akan menghitung dari setiap indikator. Yang pertama kita siapkan sampel. Lalu yang kedua, saya akan mencari skor dari setiap indikator. Di sini ada 6 indikator yang telah ditentukan. Untuk yang pertama, bisa dijumlahkan terlebih dahulu dari setiap responden. Itu sesuai dengan jumlah atau menjumlahkan skor pernyataan dari setiap indikatornya. Mulai dari indikator 1 kita jumlahkan. Ini dari sum sampel E4 hingga J4, dan seterusnya pun bisa mengikuti hingga indikator ke-6. Itu tinggal disesuaikan penjumlahannya. Yang terpenting penjumlahan ini sesuai dengan jumlah pernyataan yang diujikan. Setelah dijumlahkan, kita mendapatkan jumlah rata-rata, modus, median, dan diperoleh dari setiap indikatornya diperoleh pedoman interpretasi sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mencari atau menentukan pedoman interpretasinya sebagai acuan skor tersebut termasuk dalam kategori sedang, tinggi, atau rendah, itu kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi sehingga dari skor yang kita akan sebagai acuan itu misal di indikator 1. Nah, indikator 1 ini objeknya harus sesuai dengan indikator yang pertama, responden 1, seperti ini. Lalu linkkan ke pedoman interpretasinya. Nah, di sini ada pedoman interpretasinya yang sudah saya buat dari setiap indikatornya. Setelah itu di enter saja. Setelah di enter, tinggal di drag ke bawah dan pastikan acuan dalam pedoman interpretasinya sudah terkunci agar tidak kemana-mana sebagai patokannya. Nah, lakukan hal yang sama pada semua indikator. Lalu setelah dari setiap indikator sudah menemukan kategorinya, lalu dilakukan perhitungan frekuensi.
frekuensi itu untuk melihat ada berapa siswa atau responden yang menjawab, baik itu dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi, dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kontif, lalu kita arahkan sebagai patokannya itu kolom yang mana. Nah, ini gunakan pada kolom interpretasi indikator yang pertama. Lalu begitupun untuk yang rendah, ini harus terpatok atau tercantum ke kategori yang sangat rendah. Jadi artinya ini yang sangat rendah dalam kategori 1 ada 2. Dalam kolom ini, dalam kolom kiri yang sangat rendah tuh ada 2, sudah terdetek otomatis oleh sistem Excel ini. Begitupun frekuensi pada kategori yang lainnya dilakukan hal seperti berikut. Ini sama, tinggal di drag aja ke bawah. Nah, ini pastikan dulu juga setiap indikator sudah sesuai. Yang indikator 5 sangat rendahnya. Nah, setelah ini kita tinggal drag ke samping aja dan pastikan ini totalnya sesuai dengan jumlah responden, dan ini sudah sesuai 118. Lalu selanjutnya kita bikin persentase. Untuk persentase ini seperti biasa ya, skor dibagi nilai maksimum lalu kasih persentasenya. Nah, persentase yang telah ada sudah siap digunakan untuk membentuk diagram. Nah, di sini ada diagram lingkaran dan diagram batang. Untuk penelitian saya ini pertama dalam mencari gambaran pada satu aspek. Jadi saya rekapitulasi dulu. Dalam satu aspek ini terdapat sekian persen dari setiap kategorinya. Nah, untuk membuatnya itu kita tinggal di drag aja data yang diperlukan. Misal yang ini, lalu kita tinggal buat insert terus file. Ini bisa digunakan ya, yang 3D bisa, yang 2 dimensi bisa, tapi direkomendasikan yang ini yang 2 dimensi atau yang lengkap. Nah, ini tinggal diatur saja yang kita perlukan. Misal chart titelnya kita ganti sama judulnya, lalu juga pastikan warnanya sudah sesuai dengan keterangan. Nah, lalu selain diagram lingkaran ada juga diagram batang dengan langkah yang sama. Kita tinggal blok data yang diperlukan. Dari sini kita buat rekapitulasi dulu, jangan lupa. Lalu setelah itu ditambahkan menggunakan diagram untuk memvisualisasikan gambaran nanti seperti ini. Nah, dari sini sudah tercantum ya, tinggal visualisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Jika terlalu kecil bisa diperbesar. Tinggal kita edit aja apa aja mau digunakan, dan hasilnya seperti demikian. Kita lanjut pada TCR. TCR itu tingkat capaian responden. Jadi kita melihat persentase dari setiap skor, total skor yang bisa kita tinjau. Nah, di sini kita perlu nilai indeks maksimum, nilai indeks minimum, total skor, interval kontinum, dan juga interpolator dan presentasi skor. Nah, saya buat berdasarkan setiap aspek dan setiap indikator juga. Pertama, yang perlu digunakan itu adalah skor dari setiap responden. Nah, ini kita cari berdasarkan sampel yang telah kita lakukan, peroleh analisis atau peroleh jawabannya. Nah, ini yang kita buat ya, skor. Nah, skor ini dari misal frekuensi pada nomor 1, pernyataan nomor 1 itu ada berapa buah sih jumlahnya gitu. Nah, misal ini tertera 4, itu menggambarkan pada kategori dengan nilai 1. Ini artinya yang sangat rendah. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu sangat rendah hingga sangat tinggi itu
poin setiap poinnya itu ada atau mencantumkan berapa. Kalau saya itu sangat rendah itu 1, lalu lanjut ke rendah 2, dan hingga sampai ke sangat tinggi itu maksimalnya 5. Jadi kita hitung frekuensi di setiap pernyataan ada berapa responden yang memilih setiap kategori itu, sangat rendah berapa, dan seterusnya sampai sangat tinggi berapa. Dan ketemu setelah dicari, dihitung, dan pastikan juga jumlahnya sama jika ditotalkan. Nah, ini yang kuning ini. Lalu selanjutnya kita kalikan dengan skor yang telah tadi kita tentukan. Misal kalau ada memilih sangat rendah tuh ada 4. Nah, ini berarti dikalikan 1 karena poin sangat rendah itu nilainya 1. Nah, setelah kita lakukan dikalikan dengan poin yang sangat rendah itu kalikan dengan 1, yang rendah itu kalikan dengan 2 frekuensinya, lalu juga yang 3 itu atau yang netral atau yang cukup itu kalikan 3, dan seterusnya sampai sangat tinggi itu dikalikan 5. Setelah kita kalikan, kita buat tabel yang lebih potret. Jadi kan kalau Landscape itu nantinya sulit untuk, atau nantinya harus manual satu-satu kita buat si penjumlahannya. Ini saya buat dulu memanjang ke bawah agar memudahkan. Lalu setelah itu kita tentukan juga dari nilai indeks maksimum diperoleh 6. Nah, 6 ini ada berapa pernyataan yang menggambarkan indikator yang akan kita cari. Lalu maksimumnya berapa nilainya? Nah, di sini kita cantumkan 5 karena maksimum atau maksimal skornya itu sangat tinggi, yang artinya itu poinnya 5. Dan kalikan juga dari total responden. Nah, di sini tercantum 118. Begitupun dengan semua indikator. Kita harus tahu juga berapa pernyataan yang tersedia di kuesioner. Itu ada yang 6 soal, ada yang 5 soal, ada yang 4 soal. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk mencari nilai indeks minimum itu kita tinggal kaitkan dengan nilai poin atau minimumnya. Ini 1 kalau nilai minimumnya tadi kan 5. Nah, sekarang ini 1. Jadi artinya kita tinggal kalikan aja dengan 1. Nah, total skor ini berasal dari jumlah skor yang telah dikalikan dengan poin setiap kategorinya. Itu kita jumlahkan berdasarkan indikator atau aspek yang akan kita cari. Misal ini mengingat itu ada berapa pernyataan, ada 6. Nah, makanya di sini saya menjumlahkan dari nomor butir 1 hingga nomor butir 6. Nah, yang di sini itu menggambarkan total skor, dan seterusnya seperti itu ke bawahnya. Nah, di sini ada presentasi skor itu dari total skor per nilai maksimum, dan tercantum 71% untuk indikator mengingat, dan seterusnya pun begitu ke bawahnya. Nah, itu untuk TCR, dan akhirnya kita bisa menentukan dalam bentuk diagram. Untuk diagram ini masih sama kayak sebelumnya. Langkahnya kita tinggal drag presentasinya yang akan kita pakai, lalu kita tinggal insert, terus pilih. Nah, ini bisa yang pertama, ini sama seperti itu, tinggal disesuaikan kembali yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk TCR atau tingkat capaian responden. Selanjutnya untuk kontinum. Untuk kontinum ini bisa menggunakan data yang diperoleh dari tabel TCR, di mana kita tinggal mencari interval kontinum aja, atau selisih dari setiap yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi poinnya. Jadi kita buat patokan. Misal ini artinya selisih dari pembagian antara nilai maksimum dikurang minimum lalu dibagi 5, karena ada 5 kategori atau 5 batas. Nah, setelah itu misal kita akan menentukan letak garis kontinum pada indikator atau aspek kognitif ini. Ini setelah kita mencari total skor lalu dijumlahkan, itu menghasilkan total skor untuk garis kontinum. Nah, untuk di sini 2596 itu sebagai titik awal, itu berasal dari total nilai indeks minimum dari hasil rekapitulasinya. Lalu kita tentukan juga maksimumnya itu. Setelah ini kita tinggal dipastikan aja untuk abang batas atasnya itu tinggal ditambahkan dengan
Nah, interval kontinum. Tuh, jadi 2596 ditambah 2076,8 dan seterusnya pun seperti itu sebagai ambang batasnya. Nah, setelah kita cari, tinggal kita kira-kira saja berada di posisi mana nilai atau total skor pada setiap aspek atau indikator yang telah kita jumlahkan atau kita cari. Seperti itu untuk menentukan analisis data, baik itu dalam metode kriteria kecenderungan data ataupun TCR atau tingkat capaian responden, dan juga yang terakhir garis kontinum. Cukup dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam bentuk penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.